Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang berdiri, kita membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, nah pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah jenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, carilah kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat 33 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi Ku Hidup Bagimu.
hatiku tetap menyamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam hal merenungkan firman Tuhan, kita bisa memperhatikan adanya space atau celah antara Tuhan dan kita, yaitu S, sin. Apakah ada dosa yang Tuhan singkatkan? P, promises. Apakah ada janji yang Tuhan berikan, teguhkan? Jika ada, mengucap syukurlah dan peganglah janji tersebut. A, attitude. Apakah ada sikap yang harus kita ubah? Jika ada, rubahlah. C, comment. Apakah ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Jika ada, taati dan lakukan perintah tersebut. E, example. Adakah teladan yang bisa kita ikuti? Jika ada, ikuti teladan tersebut. Sudahkah kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, seperti halnya pertumbuhan sebatang pohon yang senantiasa disirami air secara terus-menerus? Kehidupan rohani kita akan menjadi sehat dan subur jika kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita akan menghasilkan banyak buah dan kita selalu hidup berkemenangan dari waktu ke waktu. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Oh sukacitaku, adik-adik diundang untuk berdiri.
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi pikiran kami dan memberikan dalam hati kami cinta yang lebih besar bagimu dan bagi orang lain dalam keluarga kami dan di dunia saat kami membaca sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Adik-adikku, jagoan Kristus, Tuhan tentu rindu untuk memberkati kita. Meskipun demikian, kita jangan berpikir bahwa berat. Tuhan akan datang dari langit secara tiba-tiba. Tuhan tidak membiarkan kekayaan kepada kita secara instan. Tuhan pun tidak memberkati kita secara mistik. Berkat Tuhan yang dicurahkannya kepada kita tidak datang seperti permainan sulap. Meskipun Tuhan melakukan itu, Tuhan lebih dahulu ingin agar kita membangun kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Efesus 1 ayat 3 menuliskan bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala berkat kepada kita. Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Ketika kita membangun kekuatan, Tuhan siap untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, lewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Bertumbuh subur dan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, akal budi, serta hikmat yang datang dari Tuhan. Melalui puji-pujian, sembah dan hormat kami, agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati rohani kami, supaya apa yang kami dengar dari cerita Alkitab dapat menjadi suluh dan berita buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, untuk cerita kita pada minggu pagi hari ini, yaitu kisah Bapa leluhur jangan bimbang dan ragu, dan terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, pernahkah kalian menunggu sesuatu atau menunggu mama atau papanya pulang ke rumah? Bagaimana rasanya menunggu? Bagaimana sikap adik-adik ketika orang tua lama datang? Apakah adik-adik menangis atau adik-adik marah karena yang kita nantikan tidak datang? Bagaimana sikap kita seharusnya ketika menunggu seseorang? Tidak sabar adalah sikap yang tidak baik. Akan banyak masalah yang dapat terjadi ketika seseorang tidak sabar. Begitu juga yang dialami oleh Abram. Minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Abram mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Tapi pada suatu hari istrinya bernama Sarai mendekati Abram sambil dan menangis dan berkata, "Engkau tahu Tuhan tidak mengizinkan aku untuk melahirkan seorang anak. Karena itu baiklah engkau mengambil perempuan yang bekerja di rumah kita yang bernama Hagar." Hagar adalah seorang yang membantu pekerjaan di rumah Abram. Dia merupakan perempuan Mesir. Mendengar perkataan Sarai istrinya, Abram kemudian merenung dan merasa bahwa ia sudah semakin tua. Janji Tuhan sepertinya tidak akan terjadi, oleh karena itu ia memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi permintaan Sarai istrinya. Ia mengambil Hagar untuk dijadikan istri keduanya. Pada zaman itu adik-adik merupakan hal yang biasa, tetapi tidak benar menurut kehendak Tuhan Allah. Akhirnya Hagar kemudian mengandung. Setelah ia mengandung, sikap Hagar mulai berubah. Ia bersikap kasar dan tidak menghormati Sarai. Dia merasa bahwa sekarang ia akan memiliki seorang anak dan akan mewariskan seluruh harta milik dari Abram. Hal itu membuat hati Sarai sangat sedih, dan dia meminta kepada Abram supaya ia melakukan sesuatu terhadap Hagar. Karena sikap sombong Hagar, Sarai menindasnya sehingga Hagar lari dari rumah Abram. Dalam perjalanan yang jauh, ketika Hagar kelelahan, di dekat sebuah mata air, datanglah malaikat Tuhan pada Hagar dan berkata kepada hambanya Sarai, "Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Dan Hagar menjawab, "Aku lari meninggalkan Sarai nyanyaku." Malaikat berkata kepadanya, "Kembalilah kepada nyanyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Setelah Hagar berjumpa dengan malaikat Tuhan itu, dia kemudian memberikan nama tempat itu dengan sebutan "Engkaulah Eroi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu, semua tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret.
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram telah berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah adik-adik yang ada di rumah, tidak ada rencana manusia yang sempurna, hanya rancangan Tuhan saja yang sempurna. Apa yang dibuat dan direncanakan oleh Sarai membuat persoalan yang besar. Dia menjadi bermusuhan dengan Hagar, dan anak yang dilahirkan oleh Hagar juga akan mendatangkan persoalan selanjutnya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa ketidakpercayaan akan mendatangkan kegalauan dan persoalan seperti yang dialami oleh Sarai ketika menghadapi Hagar. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan sehingga kita tidak merasa khawatir untuk apapun itu di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita akan membuka doa syafaat kita, dan selanjutnya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu bisa bersabar menunggu segala janji Tuhan bagi kami, karena kami tahu Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu adalah yang terbaik dan sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang masih bersekolah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmah dan kepintaran, sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan kegiatan belajar mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kekuatan bagi orang tua kami dalam melakukan usaha pekerjaan mereka. Kau berikan berkat berlimpah bagi mereka Tuhan. Bagi guru sekolah minggu, ketua diakon maupun pendeta pelayanan, Engkau sertai mereka pula Tuhan dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka pula Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Untuk pemerintah kami Indonesia ini Tuhan, dari pusat maupun sampai daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memampukan untuk bekerja dengan baik, berikan hasil bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami hari pas hari dalam menghadapi sakit penyakit yang disebabkan oleh virus COVID yang melanda negara kami Indonesia ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami akan selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sudah kehilangan kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tua mereka. Kiranya Tuhan dapat memberikan pengasuhan bagi mereka yang berada di panti asuhan maupun dalam pemeliharaan orang tua angkat mereka Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan kasih sayang kembali, perhatian maupun pemenuhan hak mereka sebagai seorang anak dapat terpenuhi dengan baik. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu melalui mulut kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan sudah mengetahui sebelumnya. Ajarkan kami pula Tuhan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat pasal 19 ayat 5. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini.
Kami akan memberi persembahan syukur, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi lagu Hendaklah Masing-masing Memberi. Adik-adik silakan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, sikap rendah hati dapat digambarkan sebagai sikap orang yang memiliki apapun untuk menjadi tempat bergantung. Adik-adik, dalam konteks ini pemazmur mohon pengampunan Allah dengan sikap rendah hati. Ia percaya bahwa pengampunan dosa hanya datang dari Allah. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang rendah hati tidak saja akan mendapatkan pengampunan, tetapi juga akan diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Adik-adik, dalam perjanjian baru juga mengajarkan bahwa hanya Allah sumber pengampunan dan Allah menyatakan melalui karya Kristus di kayu salib. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan. Aku
adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jumat GKI Parapa, Resel Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.